Sekali lagi berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami merendahkan diri kami, membawa akal budi, kehendak kami, perasaan kami untuk ditaklukkan kepada otoritas firman Tuhan. Kiranya kami yang hari ini beribadah, baik di dalam ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing, datang dengan hati yang begitu haus di hadapan Tuhan untuk diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati pemberitaan firman pada pagi ini, supaya ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi firman itu boleh berbicara kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami, bahkan memperbarui hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar, biarlah kami bersama-sama bersukacita menikmati firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah saudara masing-masing. Saudara, mari kita membuka surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita akan merenungkan kitab Petrus, 1 Petrus pasal pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara boleh mengikuti di dalam hati. LAI kita memberikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara, kalau kita diminta memberikan satu jawaban atas pertanyaan, apa sih relasi kita dengan Tuhan yang benar? Saudara-saudara, banyak orang Kristen berpikir, mengapa kita menjadi orang Kristen? Oh, jadi orang Kristen enak, diberikan anugerah keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Maka saya menjadi orang Kristen, saya boleh menikmati anugerah Tuhan, ada jaminan tiket masuk surga, hidup yang kekal, dan dosa yang diampuni. Maka saudara-saudara, kalau kita hanya memaknai hidup kekristenan kita seperti itu, kita tidak mengerti secara utuh. Memang keselamatan adalah anugerah Tuhan, memang itu ada inisiatif Allah bagi kita, tetapi Alkitab tidak berhenti sampai di sana. Saudara, di dalam banyak ayat, salah satunya bagian yang akan kita pelajari, Petrus di sini berbicara tentang tanggung jawab orang percaya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di sana Petrus mendahului suratnya dengan apa yang Allah kerjakan bagi kita. Di dalam ayat ketiga, Petrus mengatakan, Dia Allah yang melahir barukan kita. Di dalam ayat keempat, Petrus mengatakan, Dia Allah yang menyediakan suatu warisan kepada kita yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, dan tidak dapat cemar. Dan di dalam ayat 6 sampai 7, di sana Petrus mengatakan, Allah itu juga yang mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan untuk menguji kemurnian imanmu. Maka saudara, mulai ayat 13 dan seluruh dari pasal yang pertama ini, Petrus berbicara tentang tanggung jawab orang percaya. Kita diselamatkan bukan sekedar menikmati anugerah keselamatan itu tok. Kita ditebus bukan untuk menganggap remeh anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus, tetapi ada sesuatu tugas dan tanggung jawab setelah kita diselamatkan dan menerima anugerah tersebut. Saudara-saudara, setiap orang Kristen yang melalaikan akan tanggung jawab ini, dia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa kita banyak menemukan banyak orang Kristen setelah menjadi orang Kristen yang cukup lama, hidupnya tidak ada perubahan apa-apa. Hidupnya tidak mengalami pertumbuhan apa-apa, karena dia lupa akan tanggung jawab setelah dia diselamatkan. Orang yang melupakan tanggung jawab ini
bukan saja dia tidak bertumbuh di dalam iman, tetapi dia juga tidak bisa menyatakan imannya kepada dunia. Orang dunia tidak bisa melihat apa sih bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Apa bedanya di dalam Kristus dan di luar Kristus. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini, mereka tidak bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Banyak orang dunia mengapa kecewa kepada orang yang menganggap diri Kristen. Hidupnya tidak ada bedanya, tetap bisnis tidak beres, kehidupan tidak beres, sehingga tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, bukan cuma tidak bertumbuh, bukan cuma tidak bisa menyatakan iman kepada dunia. Orang yang melalaikan tugas dan tanggung jawab setelah dia ditebus, dia tidak mungkin bisa mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Tanggung jawab setelah penebusan, tanggung jawab setelah diselamatkan, itu adalah sebagian dari ekspresi kasih kita kepada Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Maka bagian yang kita bahas tadi saudara, ayat 13 sampai ayat 16, ini bagian yang penting, yang krusial, yang fundamental, yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Petrus di dalam ayat-ayat ini berbicara tentang 3 tanggung jawab orang percaya setelah dia diselamatkan, setelah dia menerima anugerah. Apa sih yang harus kita kerjakan? Di dalam ayat 13 saya menyebut ini sebagai call to renewing mind, panggilan untuk memperbaharui akal budi kita. Saudara, Petrus membuka ayat 13 dengan kata sebab itu. Bahasa Inggris menggunakan therefore. Saudara, mengapa kalimat sebab itu? Apa artinya? Sebab itu, karena itu. Kalau saudara sudah pernah menasehati anak kita, setelah memberikan wejangan, nasihat kepada anak kita, lalu kita menyambung, karena itu, sebab itu, nah berarti saudara, setelah nasihat-nasihat yang diberikan itu, kamu harus melakukan ini. Ini adalah akibatnya, ini adalah konsekuensinya. Papa sudah kasih tahu kamu ya seperti ini, sebab itu kamu harus begini. Saudara, ini yang Petrus lakukan kepada pembaca suratnya dan kepada kita. Setelah dia menceritakan apa yang Allah kerjakan bagi kita, maka Petrus membuka ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata yang dipakai di dalam ayat 13 ini ada kata yang unik. Di dalam bahasa Inggrisnya memakai preparing your mind for action and be sober minded. Siapkanlah akal budimu, siapkanlah pikiranmu dan teruslah berjaga-jaga. Saudara, di dalam bahasa Indonesia pun kalimat ini tidak terlalu nampak artinya yang sesungguhnya. Tetapi di dalam bahasa aslinya saudara, ini rupanya memakai satu peribahasa. Bahasa asli yang dipakai ada satu Hebrew idioms, peribahasa orang Ibrani yang artinya kira-kira seperti ini. Saudara, ketika Petrus mengatakan, siapkanlah akal budimu, ini menggambarkan satu orang yang siap-siap untuk berlari. Satu orang yang mempersiapkan diri untuk berlari dengan cara mengangkat jubahnya dan menyematkan di dalam pinggangnya, sehingga dia bisa lari dengan bebas, tidak ada yang mengganggu apapun. Nah, inilah saudara arti yang secara letterlek hurufiah dari kalimat Petrus ini. Maksudnya Petrus ini mau ngomong apa sih saudara? Saudara, Petrus ketika menuliskan ayat ini, kemungkinan besar dia itu mengingat peristiwa Eksodus. Di dalam Keluaran 12 ayat 11, di sana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Malam ini kamu harus makan perjamuan, yang akhirnya kita ingat sebagai Passover, Paskah. Kamu harus makan perjamuan itu dengan mengikatkan bajumu di pinggangmu, dengan memegang tongkat, dan kamu harus makan dengan buru-buru, karena malam ini kamu akan meninggalkan Mesir. Jadi saudara-saudara, inilah gambaran yang dipakai oleh Petrus di dalam ayat 13 ini. Siapkanlah akal budimu, tetaplah berjaga-jaga, harus alert, waspada setiap saat, supaya kamu dapat berlari
tidak ada yang mengganggu apapun yang di depan. Kalimat ini saudara mengindikasikan suatu urgensi, suatu readiness, kesiapsediaan kita untuk berubah, untuk mempersiapkan main akal budi kita. Saudara-saudara, perintah ini menjadi penting bagi kita orang percaya. Mengapa, saudara? Karena ketika kita menjadi orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, salah satu tanda transformasi di dalam hidup orang percaya adalah renewing mind, pikiran yang diperbaharui. Saudara, ketika kita berbicara tentang renewing mind ini, bukan hanya Petrus loh yang mengatakan di dalam bagian ini. Bahkan Roma 12 ayat 2, di sana Paulus berbicara tentang pembaharuan budi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, Alkitab sangat menekankan tentang transformasi di dalam pikiran. Transformasi di dalam cara berpikir, transformasi di dalam nilai-nilai di dalam pikiran kita. Itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan sebagai tanda orang yang mengalami penebusan di dalam Kristus. Dan Alkitab, saudara, khususnya Tuhan Yesus Kristus, banyak berbicara tentang pikiran. Saudara, di dalam banyak ayat Tuhan Yesus memberikan peringatan betapa bahayanya pikiran yang tidak ditebus. Betapa bahayanya pikiran yang dikuasai dosa. Betapa bahayanya pikiran yang tidak mengalami pembaharuan di dalamnya. Kita ingat saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Saudara, kata hati di sini itu mewakili pikiran. Di mana pikiran kita berada, di situ harta kita juga berada. Kalau pikiran kita terus occupied, diisi terus dengan materi, harta terus, maka harta kita ada di sana. Nilai hidup kita ada di sana. Kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang kekal, di situ pula harta kita. Kita tidak sadar saudara, pikiran inilah yang menentukan arah hidup kita. Pikiran ini menentukan dari segala tingkah laku, keputusan-keputusan di dalam hidup yang kita buat. Maka Martin Luther ketika mengkomentari bagian ini, dia diingatkan dan memberikan satu wejangan kepada kita. Dia berkata bahwa betapa pikiran kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Betapa pikiran kita seringkali dipenuhi oleh vain desire, yaitu keinginan-keinginan yang sia-sia memenuhi pikiran kita, sehingga pikiran itu tidak bisa lagi mengarah kepada Allah. Saudara-saudara, ini mewakili perkataan Tuhan Yesus tadi. Di mana pikiranmu berada, di mana hatimu berada, di situ hartamu juga akan mengikuti. Maka saudara-saudara, pikiran itu perlu ditebus. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan mestinya sudah mengalami transformasi di dalam pikiran mereka. Di dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus berkata kalimat, dari dalam hati dan pikiran kita keluar semua hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, orang berbuat jahat itu tidak serta-merta berbuat jahat. Jarang sekali orang itu berbuat kejahatan itu secara spontan. Sebagian besar setiap kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu selalu direncanakan. Muncul pertama dari pikiran. Saudara-saudara, ketika Kain membunuh Habil, kalau sudah baca di dalam Kejadian pasal 4, apa tiba-tiba dia membunuh? Tidak, saudara. Alkitab mengatakan hatinya panas. Itu adalah satu pikiran, mulai marah, mulai benci, mulai dendam kepada adiknya, maka terjadi pembunuhan. Ketika Daud berbuat dosa berzina, apa tiba-tiba dia berzina dengan Batseba? Tidak. Semua dimulai dari pikiran, dari hati. Itulah yang mengarahkan kita, menuntun kita di dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dari hati dan pikiran muncul segala kejahatan di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, Tuhan ketika menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Secara umum kita memiliki banyak persamaan dengan ciptaan yang lain, khususnya binatang. Tetapi satu hal yang membedakan kita dengan mereka adalah akal budi, rasio, pikiran atau mind. Maka Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai rational animal, binatang yang bisa berpikir. Ini satu definisi tentang manusia yang kurang tepat, karena manusia bukan binatang, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi saudara, yang membedakan kita dengan binatang, Aristoteles sudah tepat. Kita memiliki rasio yang kita bisa pakai untuk berpikir, untuk berencana, untuk melakukan hal-hal yang binatang tidak bisa lakukan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan potensi yang besar di dalam mind kita sebagai gambar dan rupa. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, mind kita pun menjadi korup. Mind kita, pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh dosa. Di dalam teologi reform kita mengenal total depravity, kerusakan total. Apa sih yang dirusak oleh dosa? Semua. Emosi kita, kehendak kita, termasuk pikiran kita. Saudara, total depravity bukan mengajarkan setelah manusia berdosa terus jadi blow on semua, jadi idiot semua, tidak bisa mikir. Tidak, manusia tetap bisa berpikir, tetapi manusia memakai pikiran itu untuk melawan Tuhan, untuk berbuat kejahatan di mata Tuhan. Itu yang maksud dengan total depravity. Tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang kudus. Manusia memakai pikiran yang luar biasa itu untuk melawan Tuhan. Maka ketika kita mengerti tentang penebusan Kristus, Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan cuma menebus jiwa atau roh kita tok, tetapi Dia menebus seluruh keberadaan kita sebagai orang berdosa, termasuk pikiran kita. Saudara-saudara, ini yang Paulus katakan di dalam Roma 12 tadi yang saya katakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Saudara, kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Kenapa Petrus memberikan nasihat ini? Siapkanlah akal budimu, sebab ketika Kristus menebus kita dari dosa, Kristus juga menebus pikiran kita dari dosa. Maka perintah dari Petrus, perintah dari Paulus adalah perintah yang sangat relevan, aktual, dan applicable, dapat dipraktekkan oleh setiap orang percaya. Karena mestinya inilah saudara yang terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita ditebus oleh Kristus, pikiran kita itu juga diperbaharui. Pikiran kita itu dikuduskan, pikiran kita itu disucikan oleh Kristus yang menebus kita. Maka Petrus sekarang mengatakan, siapkanlah pikiranmu, waspadalah, pakai itu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Di dalam hidup kita jarang memikirkan hal ini. Bagaimana sebuah pikiran yang mestinya sudah ditebus di dalam hidup kita, inilah yang mengendalikan, menuntun segala kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, di dalam doa daripada Daud, di dalam Mazmur 139 ayat 23, di situ doa yang sangat indah sekali, saudara, yang mungkin kita jarang doakan di dalam hidup kita hari lepas hari. Daud berkata, selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku dan kenalilah pikiranku. Apakah aku menyimpang dari Engkau? Oh, ini doa yang luar biasa, saudara. Daud sadar betul hidupnya itu dikendalikan oleh pikiran atau hati. Mengapa Alkitab banyak berbicara tentang pikiran? Yesus Kristus banyak bicara tentang pikiran. Paulus banyak memberikan nasihat tentang pikiran. Dan Petrus hari ini juga berbicara tentang pikiran. Saudara, sebab pikiran inilah mewakili seluruh eksistensi kehidupan kita sebagai manusia. Kita boleh kehilangan anggota tubuh yang lain, saudara. Kita boleh kehilangan pekerjaan.
Kita boleh kehilangan harta benda, kita boleh kehilangan banyak hal, tapi pada waktu kita kehilangan pikiran kita, lost our mind, itu berarti kita mungkin sudah berhenti 90% jadi manusia. Kalau sudah lihat orang yang kehilangan pikiran di pinggir jalan di tengah jalan tidak pakai baju, tidak ngerti dia sudah tidak ada bedanya dengan binatang, itu sudah nyaris tidak ada bedanya dengan binatang, kehilangan identitas sebagai manusia. Maka Alkitab banyak memberikan tekanan tentang mind, pikiran, sebab itu mewakili eksistensi keberadaan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya saya percaya hari ini Petrus mengingatkan kepada kita yang mengaku orang yang ditebus oleh Tuhan, kita mengaku diri sebagai orang percaya. Sudahkah kita memiliki Christian mind, cara berpikir Kristen, cara berpikir yang bersifat rohani sesuai dengan firman Tuhan? Apa sih Christian mind itu, saudara? Saudara, saya memberikan definisi Christian mind atau pikiran Kristen. Itu adalah satu pikiran yang dikuasai, yang dipimpin, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kebenaran dan prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Ketika engkau berbisnis, ketika engkau bekerja apapun, ketika engkau berkeluarga, ketika engkau berrelasi di dalam masyarakat, ketika engkau pelayanan, dan semuanya, seluruh aspek dalam hidup kita, itu membutuhkan Christian mind. Christian mind itulah yang harus mempengaruhi seluruh hidup kita di dalam kita berbisnis, berkeluarga, dan sebagainya. Saudara-saudara, Christian mind ini begitu penting sekali. Mengapa banyak orang Kristen pengenalannya akan Allah tidak bertumbuh, pengenalannya akan firman tidak ada kemajuan apa-apa? Sebab pikirannya tidak berkembang di dalam Christian mind. Christian mind inilah yang menuntun orang percaya semakin mengenal Allah. Saudara, kalau pemikiran kita itu sudah diperbaharui, pemikiran kita semakin dikuduskan oleh Tuhan, kita semakin mengenal Allah, kita semakin hidup bisa sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Semua itu dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Itulah sebabnya, saudara, Petrus menginginkan jangan ada yang menghalangi cara berpikirmu, pikiranmu antara kita dengan Allah. Maka tadi dia memakai satu analogi, orang yang mau berlari, dia harus menyingkirkan apa yang menghalangi, yaitu jubahnya. Supaya dia bisa berlari kencang, tidak ada yang menghalangi di depannya. Saudara, inilah keinginan Petrus. Siapkanlah pikiranmu, berjaga-jagalah, sober minded. Jangan kau seperti orang mabuk yang kau tidak bisa memakai pikiranmu dengan benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih saya sebagai orang percaya? Mestinya saya sudah ditebus oleh Tuhan, kok saya tidak bisa memiliki Christian mind yang baik? Mengapa saya setelah ditebus, Christian mind itu tidak tumbuh dengan baik di dalam hidup saya? Saya seringkali berpikir dengan cara berpikir yang keliru, berpikir dengan cara yang duniawi, berpikir seringkali melawan kehendak Tuhan, sekalipun kita sudah orang percaya. Apa rahasianya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Petrus di dalam ayat ini memang tidak memberikan kalimat yang panjang. Dia cuma memberikan nasihat, siapkanlah akal budimu. Tetapi hari ini saya mengajak saudara untuk menilai, melihat dari seorang yang pikirannya Tuhan rubah 180 derajat. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus itu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak ada Christian mind sama sekali. Yang ada adalah worldly mind, pikiran duniawi. Bagaimana dia memakai seluruh pikirannya untuk menganiaya jemaat Tuhan, untuk melawan Tuhan. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rubah dari worldly mind menjadi Christian mind 180 derajat. Rahasianya apa?
salah satu kalimat dari Rasul Paulus yang pernah dia katakan ada di dalam 2 Korintus 10 ayat ke-5. Paulus mengatakan, kami menawan segala pikiran dan mentaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kalimat ini bagi saya ada satu kunci bagaimana Paulus merubah worldly mind menjadi Christian mind. Apa? Di situ dua kata kerja penting, menawan dan mentaklukkan. Ini semacam satu nuansa peperangan. Saudara, kalau mau merubah cara berpikirmu, merubah nilai-nilai pikiranmu, itu adalah satu peperangan rohani di dalam hidup kita. Maka Paulus memakai suatu nuansa peperangan. Bagaimana caranya engkau Paulus merubah pikiranmu? Kami menawan pikiran kami. Sudah menawan, kami mentaklukkannya kepada siapa? Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau pikiranmu tidak pernah engkau tawan, kau tidak ada kerelaan hati menyerahkan pikiranmu kepada Kristus, engkau tidak mungkin akan mengalami pembaharuan pikiran di dalam hidup kita. Mengapa banyak orang Kristen ketika membuat keputusan selalu tidak ngerti cara membuat keputusan seperti apa? Banyak orang Kristen tidak mengerti loh. Pak, aborsi itu boleh apa enggak? Masih tanya seperti itu. Pak, boleh enggak menikah dengan orang yang enggak seiman? Masih tanya seperti itu. Kamu jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Kau enggak mengerti hal-hal yang prinsip. Di mana Christian mind di dalam hidupmu? Di mengapa membuat keputusan-keputusan yang begitu penting di dalam hidup, kamu enggak bisa mengerti dengan baik. Saudara-saudara, inilah yang Paulus ingatkan kepada kita. Jikalau kita tidak mengikat pikiran kita yang dipenuhi dosa, kita tidak mentaklukkannya dan membawa itu kepada Kristus, maka jangan harap engkau mengalami renewing mind di dalam dirimu. Saudara, hari ini saya berkata, tidak peduli engkau lahir di dalam keluarga Kristen, tidak peduli engkau berapa lama menjadi orang Kristen dalam hidupmu, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari Christian mind di dalam hidupmu, kau tidak akan pernah mengalami pembaharuan pikiran. Karena ini bukan terjadi secara otomatis. Saudara, memang betul Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Memang betul Tuhan yang memberikan kepada kita begitu banyak berkat rohani dalam hidup kita. Tetapi ingat, ini bagian tanggung jawab orang percaya di dalam hidup kita. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan ini, kita tidak sungguh-sungguh menawan pikiran yang salah dan mentaklukkan kepada Kristus, kita tidak akan mengalami perubahan hidup apa-apa di dalam cara berpikir. Saudara, bagaimana saudara melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Dunia begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan. Kalau engkau tidak memiliki Christian mind, kau akan bingung luar biasa melihat fenomena ini. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kasih Allah? Tapi kalau engkau memiliki Christian mind, pembaharuan dan pengenalan Allah yang sudah diperbarui, engkau bisa melihat realitas hidup dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, mari kita menawan pikiran kita yang salah. Mari kita mentaklukkan pikiran kita yang salah kepada otoritas Kristus. Bagaimana sih menawan pikiran yang salah? Bagaimana sih mentaklukkan pikiran yang keliru supaya kita diperbarui oleh Tuhan, yaitu melalui pemberitaan firman, melalui membaca buku rohani yang baik, melalui nasihat-nasihat orang yang lebih rohani dari kita. Itu semua cara yang Tuhan pakai untuk memperbaharui pikiran kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita boleh melihat gereja yang borderless church, gereja yang tidak ada batas. Kita bisa ngikuti ibadah lewat internet. Saudara mau jajan ke sini, ke sana, Pak Yarman tidak tahu. Betul kan? Kecuali saudara mau mengaku dosa. Pak, hari ini saya tidak ibadah di sini, saya jajan ke gereja ini, itu dan sebagainya. Saudara-saudara, sekarang gereja borderless ini ada baiknya, juga banyak negatifnya. Karena ilalang dan gandum muncul bersama-sama di YouTube. Khotbah yang baik
kita bisa nikmati di YouTube. Khotbah-khotbah yang brengsek, khotbah-khotbah yang rusak, khotbah-khotbah yang tak berguna juga muncul di YouTube. Maka bagaimana engkau mentaklukkan pikiranmu? Bagaimana engkau menawan pikiranmu? Salah satunya melalui pemberitaan firman Tuhan yang baik, yang membangun akan kerohanian kita, yang mengingatkan kita kepada kebenaran firman, dan penuh dengan kerelaan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Oh, ternyata setelah saya dengar khotbah, saya salah di dalam hal ini. Ternyata aborsi tak boleh. Oh, ternyata menikah dengan yang tidak seiman itu satu kesalahan. Kita mau menawan pikiran kita yang salah, cara berpikir yang keliru, dan mentaklukkan kepada otoritas firman. Maka jangan cari lagi khotbah yang lucu-lucu, itu khotbah yang tidak berguna. Jangan cari khotbah yang membuat kau nangis-nangis, itu juga khotbah yang belum tentu berguna. Tapi carilah pemberitaan firman yang betul-betul kembali ke Alkitab, yang mengajar kita, yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Itulah yang akan memperbaharui cara berpikir dan isi pikiran kita. Saudara-saudara, Paulus ini yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Maka dia di dalam waktu yang singkat, dia begitu cepat berubah pengenalannya akan Tuhan, dan dia mengerti akan tujuan hidupnya yang baru. Mengapa? Semua dimulai dari renewing mind, pikiran yang diperbaharui. Maka ketika kita mau diperbaharui oleh pikiran kita, selain kita mendengar firman yang baik melalui khotbah, apa sih? Yaitu melalui buku-buku rohani yang baik. Saudara sayang sekali ya, orang Kristen ini orang yang malas baca buku. Saya harus jujur mengatakan, tidak banyak orang Kristen rajin membaca buku. Lebih suka baca novel, lebih suka baca komik dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selain firman Tuhan, Tuhan bisa memperbaharui pikiran kita melalui buku-buku rohani yang baik. Tuhan bisa memakai penulis-penulis yang cinta kepada Tuhan, yang disediakan sepanjang sejarah gereja, yang bisa kita pelajari, kita gali kekayaannya untuk memperbarui pikiran kita. Jangan bacanya Harry Potter, tidak ada gunanya. Jangan baca komik-komik Koping Ho, tidak ada gunanya. Itu tidak membangun akan kerohanian kita. Baca buku-buku rohani yang baik, warisan-warisan rohani spiritual, giant spiritual yang Tuhan berikan, supaya kita diperbaharui pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Petrus nasihatkan kepada kita. Yang pertama, siapkanlah akal budimu, waspadalah supaya engkau memiliki cara berpikir yang benar di dalam hidupmu. Saudara, pada waktu kita sudah memiliki cara berpikir yang benar, pikiran kita sudah diperbarui oleh Tuhan, seharusnya itu tidak berhenti sampai di sana. Pikiran yang benar itu selalu membawa dampak di dalam kehidupan orang percaya. Maka Petrus melanjutkan di dalam ayat ke-14 dengan panggilan yang kedua, call to obey, panggilan untuk taat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, salah satu ciri dari unregenerated mind, ciri dari pikiran yang tidak diperbarui, Petrus mengatakan, yaitu adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam ayat 14. Apa sih yang membedakan? Kata Petrus, orang yang sudah diperbarui pikirannya, yang sudah menawan dan mentaklukkan kepada Kristus, kata Paulus, mestinya pikirannya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka Petrus ingin membalik perkataan ini. Orang yang belum diperbarui pikirannya itu selalu dikuasai oleh hawa nafsu semata-mata. Saudara, kata hawa nafsu yang dipakai di sini adalah epitumia. Epitumia ini yang arti dasarnya adalah impure desire, satu keinginan yang tidak murni. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai lust, hawa nafsu. Dan kata inilah yang dipakai oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 26. Allah menyerahkan mereka kepada berbagai-bagai hawa nafsu yang menyesatkan. Roma 1 ayat 26. Berarti di dalam kata itu epitumia menunjuk kepada suatu hawa nafsu seksual yang liar. Karena Roma 1 berbicara tentang homoseksualitas.
Tetapi saudara, epitomia itu bukan sekedar masalah hawa nafsu secara seksual. Sebab kata ini juga dipakai di dalam Yakobus 4 ayat ketiga. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab apa yang kamu doakan, hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Itu epitomia. Jadi saudara, kata epitomia yang dipakai oleh Petrus di dalam bagian ini, hawa nafsu itu meliputi segala sesuatu kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Petrus di dalam ayat 14 ini mengatakan, inilah ciri-ciri orang yang belum diperbarui pikirannya. Saudara-saudara, Petrus mengatakan, hendaklah kamu hidup taat seperti anak-anak yang taat. Jangan lagi kamu dikuasai oleh hawa nafsu seperti pada waktu kebodohanmu. Petrus ingin mengatakan, kamu dulu bodoh, ignorance. Kamu tidak mengerti bagaimana memakai pikiran yang benar. Sekarang kamu sudah ditebus di dalam Tuhan. Kamu sudah diperbaharui pikiranmu. Kamu mestinya sekarang sudah tahu bagaimana harus hidup sebagai anak Tuhan. Jangan lagi seperti kamu dulu di dalam kebodohanmu. Berarti saudara, Petrus ingin mengingatkan kepada kita, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita ditebus, sebelum kita diperbaharui pikiran kita, isi hidup kita, isi pikiran kita di mata Tuhan hanyalah kebodohan semata-mata. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui ayat ini. Jangan lagi kita hidup di dalam segala hawa nafsu, meliputi materi, meliputi kuasa, meliputi kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak berguna dan hanya bersifat sementara. Maka Petrus mengatakan, jangan lagi mencari itu ya. Jangan lagi mengisi dan memakai pikiranmu untuk hal-hal seperti itu ya. Pakai pikiranmu yang sudah diperbaharui untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kira-kira Petrus ingin mengatakan seperti itu. Hiduplah engkau sebagai anak-anak yang taat kepada bapaknya. Saudara-saudara, kita harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki renewing mind, regenerated mind, pikiran yang sudah dilahirbarukan, pikiran yang sudah diperbaharui, dan kita memakai pikiran itu sebagaimana mestinya Tuhan memperbarui dan menebus kita. Saudara, kalau kita memiliki barang yang sudah rusak, lalu barang itu kita bawa ke service center yang resmi, diperbarui, diperbaiki, menjadi bagus seperti aslinya, maka barang itu harus dipakai sebagaimana seharusnya. Betul kan? Kalau saudara punya jam tangan yang rusak, lalu sudah bawa ke service center, bahkan sampai bawa ke luar negeri karena mungkin di Indonesia tidak bisa perbaiki, saya perbaiki, ganti spare partnya, Pak, jammu sudah kembali berfungsi seperti aslinya, seperti pada waktu Bapak pertama kali beli. Setelah pulang, saudara kirim kembali pulang terima. Kira-kira saudara mau pakai itu dengan kebanggaan atau saudara masukkan gudang lagi? Orang yang pikirannya waras dipakai. Ini jam tangan penunjuk waktu harus saya pakai, bukan disimpan di gudang lalu menjadi rusak lagi. Tuhan ketika menebus pikiran kita, kira-kira seperti itu. Dia menginginkan pakai pikiran yang sudah diperbaharui itu untuk menimbulkan rasa ketaatan, obedience di dalam hidupmu. Kau mengerti bagaimana seorang anak Allah harus hidup, yaitu taat. Saudara-saudara, sudah selesai taat? Belum. Di dalam ayat ke-15 dan ayat ke-16, Petrus memberikan dampak yang kedua, pikiran yang sudah diperbaharui. Pikiran itu harus menuntun kita kepada hidup yang kudus. Saudara-saudara, ini ada satu trilogi yang tidak bisa dipisahkan. Saudara mau taat, tapi pikirannya tidak diperbarui, omong kosong. Saudara mau hidup kudus, tapi pikirannya belum diperbarui oleh Tuhan, tidak mungkin terjadi. Maka pembaharuan pikiran ini ada starting point di dalam konsep Petrus tentang tanggung jawab orang percaya. Sebelum kita bisa taat, sebelum kita bisa kudus, harus kita disadarkan apa itu artinya menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Maka saudara-saudara, ayat 15 dan ayat 16, Petrus menghubungkan
pembaharuan pikiran itu dengan kekudusan hidup. Kamu sudah diperbarui ya, kamu harus belajar taat, dan sekarang kamu harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kekudusan adalah salah satu tema sentral di dalam Alkitab kita. Khususnya kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama, di situ kekudusan Allah menjadi salah satu pusat pemberitaan di dalam seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Ketika kita berbicara tentang kekudusan Allah, paling tidak kita menemukan dua prinsip penting. Yang pertama, ketika Allah menyatakan kekudusannya, di situ sebenarnya Allah ingin mengatakan Dia membenci dosa. Ketika Allah menyatakan kekudusannya, sebenarnya di sana Allah sedang menunjukkan dan menelanjangi keberdosaan kita. Yesaya pasal 6, ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Yesaya merasa diri baik-baik. Ketika dia melihat penglihatan surga tentang kekudusan Allah, holy, 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 langsung dia berkata, aku orang yang najis bibirnya. Ngerti ya? Saudara, kalau kita merasa diri sehat, setelah kita cek di lab, di bawah mikroskop, waduh, keluar semua penyakitnya. Kita anggap rumah kita bersih, tidak ada kuman. Begitu sinar matahari masuk seperti tadi pagi, tembus ruangan ini, baru kita melihat banyak debu berterbangan di ruangan. Saudara, kekudusan Allah pada waktu dinyatakan, Allah mengatakan, aku membenci dosa dan kejahatan. Pada saat yang sama, kekudusan Allah menelanjangi keberdosaan kita. Maka saudara, tema ini adalah tema yang Petrus katakan kepada kita orang percaya. Pada waktu engkau sudah dilahirbarukan, pembaruan budimu terjadi, engkau harus belajar hidup kudus di hadapan Allah. Maka pertanyaannya saudara, siapakah orang kudus yang dianggap di dalam Alkitab? Saudara, di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel itu dipilih Allah menjadi umat kudus milik Allah. Sama seperti kita di dalam Perjanjian Baru, kita juga disebut the saints, orang kudus. Bukan karena kita kudus, tetapi kita dikuduskan oleh Allah. Jadi kita ketika membaca Alkitab, Alkitab menyebut kita, khususnya di dalam surat-surat Rasul Paulus, the saints, orang-orang kudus di Korintus. Saudara, kita jangan terlalu GR, wih saya kudus loh. Puji Tuhan saya dianggap the saints, orang kudus. Saudara, di dalam gereja Roma Katolik, the saints itu adalah disebut orang yang sudah tidak bisa berdosa lagi. Tidak ada, saudara. Di dalam Alkitab, the saints itu bukan orang yang tidak bisa berdosa lagi. The saints itu adalah orang yang dikuduskan. Bukan karena natur kita kudus, tetapi kita sedang dikuduskan oleh Allah. Kita dipisahkan oleh Allah menjadi umatnya. Itulah arti dari kata kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Alkitab berbicara tentang pengudusan daripada orang percaya, ini bukan berarti kita sudah kudus, tetapi kita sedang dikuduskan oleh Allah di dalam hidup kita. Maka Petrus di dalam bagian ini, dia memberikan satu paralel antara PL dengan PB. Saudara, ayat tadi yang dikutip oleh Petrus itu berasal dari Perjanjian Lama. Tetapi hendaklah kamu hidupmu kudus, sebab Allah berkata, aku adalah Allah yang kudus. So, ini ada satu kutipan dari Perjanjian Lama, Imam 4:11 ayat 14. Saudara, berarti prinsip Tuhan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru tidak berubah. Tuhan menginginkan bangsa Israel hidup kudus sebagai umatnya. Tuhan menginginkan kita sebagai gereja di dalam Perjanjian Baru umatnya juga hidup yang kudus. Petrus pada bagian ini menghubungkan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Setelah kita diperbarui pikiran kita, kita dituntut untuk taat, meninggalkan hidup kita yang lama. Maka panggilan ketiga, call to be holy, panggilan untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya mengajak saudara hari ini, pagi ini, untuk
memikirkan dan menggali sedikit tentang bagian ini. Tema tentang kekudusan itu tema yang sangat panjang dan luas dan dalam luar biasa. Yang tidak mungkin kita bisa bahas di dalam khotbah pada pagi hari ini. Tetapi pada paling tidak saya ingin memberikan 5 poin tentang kekudusan yang menjadi perenungan kita pagi ini. Kekudusan seperti apa sih yang Allah tuntut di dalam hidup kita? Ketika Tuhan mengatakan di dalam perjanjian lama, dikutip oleh Petrus dalam kitabnya, hendaklah kamu kudus, sebab aku Allahmu kudus. Kekudusan seperti apa yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita, saudara? Apa Tuhan itu menuntut kita menjadi kudus sampai kepalanya keluar sinar? Apa Tuhan menuntut kita itu hidup kudus sampai sinless, mencapai titik kesempurnaan, tidak bisa berdosa lagi, sempurna dalam hidup kita? Atau seperti apa? Nah, hari ini saya ingin membagikan beberapa poin penting tentang kekudusan. Saudara, yang pertama tentang esensi atau hakikat hidup yang kudus. Ketika Alkitab berbicara tentang hidup umat Allah yang kudus, esensi di balik perintah itu sebenarnya adalah fear of God, takutlah akan Allah. Saudara-saudara, orang yang mau hidup kudus, selain dia sudah diperbarui pikirannya, dia dimengertikan tentang siapa Allah yang dia sembah, pengertian dan pembaharuan pikiran itu harus menimbulkan sesuatu perasaan fear of God di dalam batinnya, takut akan Allah. Orang yang tidak memiliki takut akan Allah, dia tidak mungkin akan memiliki hidup yang kudus di dalam dirinya. Saudara, ini fundamental, inilah kunci bagaimana kita sebagai umat Allah bisa menjalani hidup kudus di hadapannya. Saudara, bangsa Israel di dalam perjanjian lama terjebak kepada satu legalisme hidup agama. Mereka memikirkan, kalau saya sudah menjalankan syariat-syariat agama, kalau saya sudah menjalankan Torah di dalam hidup agama, saya sudah hidup kudus. Saya tidak lupa merayakan ibadah. Saya tidak lupa potong korban. Saya tidak lupa melakukan ritual seremonial law ini dan itu dan sebagainya. Maka saya sudah hidup kudus. Tetapi di dalam hati mereka tidak ada perasaan fear of God sama sekali. Maka di dalam Yesaya 29 ayat 3 Tuhan marah kepada Israel. Bangsa ini mendekat kepadaku. Bangsa ini memuji dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, kalimat ini dikutip kembali oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus memakai ini kepada orang Farisi di dalam perjanjian baru. Persis. Orang Farisi, gambaran bangsa Israel dalam perjanjian lama. Orang Farisi dalam perjanjian baru terjebak kepada legalisme agama. Kalau bangsa Israel dalam PL terjebak kepada ritualisme agama, maka orang-orang Yahudi khususnya Farisi dalam perjanjian baru terjebak kepada legalisme Taurat. Oh, saya sudah melakukan tuntutan Taurat, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, melakukan yang ini dan itu semua sudah saya lakukan. Maka aku orang yang suci, aku orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi hati mereka tidak ada satu perasaan fear of God sama sekali. Celakalah kamu, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat PL dan PB sebenarnya tidak berubah. Baik Allah tuntutan dalam PL maupun tuntutan Allah dalam PB tentang hidup yang kudus, esensinya tidak pernah berubah. Fear of God, takutlah akan Allah. Saudara, banyak orang bingung mengatakan dan berpikir, oh PL itu standar kekudusan Allah dengan PB lain, Pak. Tidak, sama. Yang beda itu cuma kulit luarnya tok. Yang beda itu cuma administrationnya tok. Memang di PL itu seringkali banyak yang disebut dengan ceremonial law. Hukum sunat, hukum makanan ini dan itu sebagai satu bentuk ketaatan. Tetapi di dalam PB itu sudah tidak ada lagi. Di dalam zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi. Maka saudara, esensinya itu tetap sama, yaitu adalah fear of God. Takut akan Allah. Jikalau di dalam hidup kita sudah tidak ada fear of God,
berarti kita sudah tidak ada rem terhadap dosa. Dan ketika sudah tidak ada rem terhadap dosa, kita tidak mungkin bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, fear of God, takut akan Allah, ini adalah rem terhadap dosa. Mengapa Adam dan Hawa berbuat dosa? Karena sudah tidak ada fear of God, mereka makan buah itu. Mengapa Daud akhirnya jatuh ke dalam dosa seperti itu? Karena sudah kehilangan fear of God, maka Daud berbuat kejahatan di mata Tuhan. Mengapa Yusuf tidak berzina dengan istri Potifar? Karena hari itu Yusuf masih memiliki fear of God. Paham? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu hal yang demikian jahat di mata Tuhan, lalu dia lari? Saudara-saudara, hidup kudus esensinya terletak kepada fear of God. Biarlah kita terus belajar memelihara sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diperbaharui cara berpikir kita, memiliki fear of God di dalam hidup kita. Maka elemen kedua di dalam hidup kudus yang harus kita pikirkan pada pagi hari ini adalah the scope of holiness. Ruang lingkup kekudusan. Di dalam aspek mana sih Pak saya harus memiliki fear of God di dalam hidup saya? Saudara-saudara, Petrus tadi mengatakan di dalam seluruh hidupmu. Di dalam English Standard Version mengatakan in all your conduct. Di dalam seluruh tingkah lakumu, hidupmu, engkau harus hidup kudus. Berarti saudara, hidup kudus bukan di gereja tok. Hidup kudus bukan pada waktu kita melayani, bukan pada waktu paduan suara, bukan waktu kita berkhotbah, bukan pada waktu kita jadi liturgis, bukan pada waktu kita rapat, tapi di dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Segenap itu berarti seutuh-utuhnya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kita korap, tapi diberikan semua untuk Tuhan. Saudara, seluruh dimensi kehidupan orang percaya, Tuhan tuntut kita memiliki hidup yang kudus. Di dalam kita berkeluarga, di dalam kita berbisnis, di dalam kita bekerja sebagai karyawan, dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup kita bernegara. Ketika kita menjadi pejabat negara pun tetap kita harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, sebagai bos, kita harus tetap memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah the scope of holiness, ruang lingkup kekudusan yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan perintah, hendaklah kamu kudus. Kita bicara tentang the standard of holiness. Standar kekudusan apa? Tuhan memakai dirinya. Sebab aku Allahmu, Allah yang kudus. Di dalam perjanjian lama khususnya saudara, kita menemukan the degree of holiness. Tingkat-tingkatan kekudusan. Dan Tuhan ketika menciptakan bait Allah, di situ ada ruang maha kudus, lalu ada ruang kudus. Ini berarti ada tingkatan. Oh, yang boleh masuk ruang maha kudus cuma imam besar tok, tidak boleh imam ecek-ecek, tidak boleh masuk. Imam besar tok, itu pun 1 tahun sekali. Berarti ada tingkatan. Ruang kudus, imam biasa boleh masuk. Umat Allah disebut kudus, umat di luar Allah disebut tidak kudus. Maka ada tingkatan degree of holiness. Saudara, ketika Tuhan berbicara dan memberikan perintah, hendaklah kamu kudus. Kita tanya, Tuhan, saya mesti hidup kudus seperti apa? Standarnya apa? Saudara, Tuhan tidak pakai bait Allah sebagai standarnya. Tuhan tidak pakai hukum Taurat sebagai standarnya. Tapi Tuhan memakai dirinya sendiri. The source of holiness, sumber kekudusan. The ultimate of holiness, kekudusan yang paling tertinggi, melebihi bait Allah, melebihi ruang maha kudus, melebihi apapun. Tuhan pakai itu sebagai standar kekudusan umatnya, engkau dan saya. Maka saudara,
kita jangan terjebak ya, seperti tadi orang Farisi, orang Perjanjian Lama. Oh, saya sudah rajin ke gereja, berarti saya sudah hidup kudus. Oh, saya sudah banyak melayani, berarti saya sudah hidup kudus. Belum tentu, saudara. Karena standar kekudusan tertinggi yang Tuhan tuntut adalah pada dirinya sendiri. Saudara, kenapa sih kok Tuhan memakai dirinya sebagai standar kekudusan? Apa enggak terlalu melip? Orang Jawa bilang, wih enggak terlalu mentok ke atasan ya. Kalau saudara kasih soal rumit kepada anak SD, matematika, fisika yang rumit, wah ini enggak keterlaluan, mana bisa dia ngerjakan. Saudara, kenapa kok Tuhan jadikan dirinya sebagai standar kekudusan? Kok enggak Nabi Musa saja, kok enggak Nabi Elia saja, atau yang lain-lain? Saudara, Tuhan menjadikan dirinya standar kekudusan sebab tidak ada yang lebih kudus dari dirinya. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita ingat, karena Tuhan adalah ultimate holiness, kekudusan yang paling puncak, kekudusan yang paling tinggi. Itulah yang harus menjadi model, menjadi prototipe di dalam hidup kita. Kedua, mengapa Tuhan menjadikan dirinya standar kekudusan? Supaya kita disadarkan, kita begitu banyak kelemahan, dan kita dengan humble, rendah hati, kita mau meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan jadikan nabi-nabinya standar kekudusan, saudara nanti bisa mengetawakan, loh Musa banyak kelemahannya juga kan, Elia juga ada kelemahannya kan, Paulus juga pernah ada kelemahannya kan. Semua manusia tidak bisa menjadi standar kekudusan. Maka Tuhan menjadikan standar kekudusan bagi kita, supaya kita sadar betapa kita berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini menimbulkan satu paradoks di dalam hidup kita. The paradox of holiness. Setiap kali kita memikirkan hidup kudus di hadapan Tuhan, kita diperhadapkan kepada ini. Semakin kita sadar Allah standar kekudusan, semakin kita disadarkan kita begitu tidak kudus. Amin ya. Itulah paradox of holiness. Dan semakin kita disadarkan Allah begitu kudus dan kita begitu tidak kudus, itulah kekudusan yang benar. Aneh kan? Paulus mengatakan ini, saudara, di dalam hidup pengenalannya akan Tuhan. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mau belajar hidup kudus, semakin dia merasa berdosa. This is the true holiness. Orang yang kalau merasa diri semakin mengenal Tuhan, lalu wah hidupku suci, hidupku baik-baik, itu holiness yang palsu, fake holiness. Karena semakin kita merasa berdosa, melihat kesucian dan keagungan Allah, itulah kekudusan yang sesungguhnya. Yesaya lihat Tuhan yang kudus, dia langsung merasa bibirku najis. Mungkin selama ini saya suka gosip, saya suka omong kotor, saya suka berbohong. Ketemu Allah, dia baru sadar bibirku najis. Tahirkan Tuhan sebelum aku kau utus jadi nabimu. Saudara-saudara, Paulus juga sadar. Semakin dia mengenal Tuhan masa tuanya, dia mengatakan, di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Inilah orang yang sedang dikuduskan. Maka saudara-saudara, kalau kita merasa hidup kita itu sudah baik-baik saja, mungkin kita belum dikuduskan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Karena standar kita itu bukan manusia, standar kita itu Allah yang terus kita kejar, terus kita cari sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Kita belajar hidup kita sampai akhirnya kita meninggal, baru kita betul-betul sempurna dikuduskan di dalam kekekalan. Maka ketika kita memikirkan perintah ini, hendaklah kamu hidup kudus. Ini adalah tugas dari Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah lulus. Tuhan tidak pernah cetak sertifikat untuk hidup kudus. Oh di wisuda kamu sekarang sudah hidup kudus, ini sertifikatnya. Tidak ada. Terus sepanjang hidup kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Karena ini bersifat paradoks. Yang keempat,
The way of holiness. Jalan menuju pengudusan itu seperti apa? Tadi saya sudah menyinggung sedikit, tidak ada cara lain. Kekudusan tidak bisa diperoleh dengan instan. Saudara, tidak ada orang ditumpangi langsung hidupnya kudus. Tidak ada orang ditoakan langsung hidupnya kudus. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel untuk sebagai instruksi kepada mereka. Bagaimana mereka harus hidup kudus di tengah-tengah bangsa yang tidak kudus. Sekarang kita dalam perjanjian baru, firman itu dituliskan kepada kita, dikanonkan kepada kita di dalam bentuk Alkitab yang bisa kita pelajari. Inilah the way of holiness. Firman Tuhan itulah yang menguduskan kita. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, kau tidak pernah mendengar firman Tuhan yang baik dari atas mimbar, kau dengar firman Tuhan yang cuma senang mau lucu-lucu bikin kau ketawa, kau cuma membaca ayat-ayat yang melegakan hatimu, Tuhan adalah gembalaku, terus bacaannya begitu, tak pernah mau belajar firman Tuhan yang menegur kita, maka tak mungkin hidup kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan Alkitab kepada kita sebagai satu keutuhan. Memang di situ ada penghiburan, memang di situ ada kekuatan, tapi di situ juga ada teguran, hajaran, didikan, dan pengajaran. Maka Alkitab tak boleh dipilih-pilih. Alkitab itu bukan buku manual yang kita pilih suka mau baca buku kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Alkitab harus kita pelajari dengan utuh, karena inilah cara Tuhan menguduskan umatnya sepanjang zaman. Saudara, di dalam teologi reform, Alkitab memiliki satu sentral yang sangat penting sekali, sola scriptura. Tidak ada yang lain yang Tuhan pakai untuk menguduskan kita, kecuali firman Allah. John Stott di dalam bukunya Your Mind Matters, pikiranmu itu penting. Dia mengatakan, paling tidak ada 6 hal di dalam hidup ini yang tidak bisa tidak, kita harus pakai pikiran kita untuk menjalaninya. Salah satu dia katakan adalah di dalam hal holiness. Dia mengatakan salah satu hal yang paling diabaikan oleh banyak orang Kristen zaman ini ketika berpikir tentang holiness adalah pikiran. Kenapa saudara? Karena kekristenan abad ke-20 adalah kekristenan yang irasional, kekristenan yang membuang pikiran. Oh, enggak usah pakai pikiran. Kalau pakai pikiran itu enggak rohani. Kita harus pakai iman. Saudara-saudara, itulah sebabnya banyak orang tafsir Alkitab ngawur-ngawur, mengerti Alkitab salah karena enggak mau pakai pikiran. John Stott di dalam bukunya itu mengingatkan kepada kita untuk mengerti Alkitab, untuk baca Alkitab harus pakai pikiran. Jangan dibuang, karena pikiran ini sudah dikuduskan oleh Allah. Pikiran ini sudah diperbaharui oleh Allah. Dan Roh Kudus akan menuntun pikiran kita. Kalau kita mau tunduk, kita mau belajar sungguh-sungguh untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Maka inilah the way of holiness. Tidak ada cara lain. Saudara harus mau belajar firman, mengisi diri dengan firman, baru engkau akan memiliki hidup yang kudus di hadapanmu. Yang terakhir saudara, the sign of holiness. Apa sih tandanya? Orang ini kita lihat hidupnya sedang dikuduskan oleh Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, saya memberikan beberapa hal yang menjadi the sign of holiness di dalam hidup kita. Orang yang mau hidup kudus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah orang yang haus akan Allah dan kebenarannya. Tidak ada orang yang mau hidup kudus dan sedang hidup kudus, lalu dia tidak haus akan Allah dan kebenarannya. Tidak ada orang yang hidupnya dikuduskan, lalu dia tidak mencari firman Tuhan yang sejati dalam hidupnya. Karena dia tahu kekudusan dengan firman Allah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dikuduskan, hatinya terus rindu, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dia tidak bisa tahan, dia akan terus mau belajar firman. Dia mencari Allah di dalam hidupnya. Ini adalah tanda orang yang sedang berjalan di dalam hidup yang sedang dikuduskan oleh Allah. Maka saudara, tidak bisa kita mengatakan, oh semua gereja kan pakai firman Pak,
Semua gereja kan mengkhotbahkan Alkitab yang sama, Pak. Betul. Tapi tunggu dulu, apa yang diajarkan, apa yang dikhotbahkan, betul enggak sesuai firman? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang yang hidupnya dikuduskan oleh Allah, kita terus mencari firman yang benar, firman yang sejati, yang membuat kita semakin mengenal Dia. Apa sih tanda yang lain orang yang sedang dikuduskan hidupnya? Dia mencintai apa yang Tuhan cintai, dan dia membenci apa yang Tuhan benci. Ini tandanya. Saudara, Paulus kembali menjadi contoh bagi kita. Paulus sebelum mengenal Tuhan, dia mencintai apa yang dibenci Tuhan, dan dia membenci apa yang dicintai Tuhan. Selalu konflik, selalu kontradiktif. Tetapi setelah dia hidup di dalam Tuhan, pikirannya diperbaharui, dia mengenal Allah yang sejati, dan hidupnya sedang dikuduskan oleh Tuhan. Maka dia mencintai apa yang Tuhan cintai, sekaligus dia membenci apa yang Tuhan benci. Saudara, ini ada ciri yang tidak bisa hilang di dalam hidup orang yang dikuduskan. Kalau kita masih mencintai dosa, kita senang hidup di dalam kejahatan, dan kita membenci apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan cintai dalam firman-Nya, mungkin hidup kita belum dikuduskan. Kita belum diperbarui pikiran kita. Kita belum sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu bersifat transformatif. Oh, ternyata ini Tuhan benci loh. Saya harus mulai belajar tinggalkan. Oh, ternyata ini Tuhan cintai loh. Saya harus mulai lakukan. Tuhan senang kita memberitakan Injil. Kita harus mau lakukan itu. Tuhan benci kita memusuhi musuh kita. Kita harus belajar mengampuni dia. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kekudusan, mencari firman Tuhan, maka dia akan mencintai apa yang Tuhan cintai, dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan yang terakhir, apakah the sign of holiness itu? Orang yang hidup di dalam pengudusan dan kekudusan, dia tidak bisa terhindar muncul buah di dalam hidupnya. Dan buah itu oleh Paulus diberi nama the fruit of Holy Spirit, buah Roh Kudus. Saudara-saudara, kebenaran itu akan muncul dalam hidup seseorang yang dikuduskan oleh Tuhan. Itu tidak bisa direm, tidak bisa ditahan-tahan. Pasti bisa harus dilihat orang. Buah kasih, buah damai sejahtera, buah pengendalian diri, buah kebaikan, murah hati dan semua. Itu harus muncul di dalam hidupnya sebagai tanda orang yang sedang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, inilah saudara, the sign of holiness yang harus nampak di dalam hidup kita ketika Tuhan memberikan perintah, hendaklah kamu hidup kudus sebab aku Allahmu kudus. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat mengingatkan kepada kita, supaya di dalam sepanjang hidup kita, kita bukan hanya menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada PR yang harus kita kejar, kita cari dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk didikan dan peringatan Tuhan di dalam hidup kami. Betapa seringkali sebagai umat Tuhan, sekalipun kami sudah mengalami penebusan dari Tuhan, kami hidup tidak semestinya di hadapan Tuhan.
kami memakai pikiran kami untuk hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan kami hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Bahkan kami hidup seringkali di dalam kenajisan di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh membangun akan kerohanian kami, mengingatkan tanggung jawab tugas kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus. Mampukan dan tolonglah kami Tuhan, di dalam segala pergumulan kami melawan dosa, kami tetap boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biar Tuhan materaikan dan Tuhan yang akan menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.